Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya akan menyampaikan tentang tugas dalam PPG dan jabatan tahun 2002, yakni dalam menyusun cerita praktis baik atau yang disebut dengan best practice. Saya adalah LV3 dari OLM Banjarmasin, menyusun cerita praktis baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun daftar isi di dalam penyusunan cerita baik ini atau disebut dengan best practice adalah yang pertama, lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, penulis, tanggal aksi, situasi, ketujuh aksi, 8 adalah refleksi, hasil, dan dampak. Selanjutnya adalah referensi atau literatur, daftar pustaka yang menunjang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Baiklah Bapak Ibu, lanjutkan. Yang pertama adalah tempat saya melakukan praktik baik, lokasi di SMA Negeri 3 Banjarmasin, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA, tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi siswa melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning PJBL dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, literasi, dan penugasan. Penulis adalah saya sendiri, Sukmaini SPD. Tanggal aksi yang pertama adalah tanggal 1 September 2022. Aksi kedua tanggal 15 September tahun 2022. Adapun situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Peralihan pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilaksanakan pada situasi pandemi COVID-19 ke pembelajaran tatap muka atau PTM membuat motivasi belajar siswa itu menurun. Banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karenanya, siswa itu nampak sekali rasa bosan pada saat pembelajaran di kelas. Karena sudah terbiasa belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, terdapat permasalahan sebagai berikut. Siswa kurang aktif dan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, sering mengobrol dan tidak memperhatikan pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang keempat adalah rendahnya minat literasi siswa. Kondisi ini juga salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan media dan model pembelajaran yang tidak bervariasi, inovatif, yang diimplementasikan oleh seorang guru di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan model problem based learning ini dan project based learning itu penting dibagikan
dalam kegiatan pembelajaran, karena yang pertama adalah dengan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, itu dapat memunculkan motivasi dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran itu lebih melibatkan kepada keaktifan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, perhatian siswa itu meningkat. Karena bisa dilihat nanti, di sana dia ada yang disebut dengan berdiskusi dan bekerja sama secara baik. Yang keempat, secara bekerja sama mengkaji, mencari pemecahan masalah yang diangkat. Secara tidak langsung, maka keaktifan siswa itu akan termotivasi. Nah, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah dengan penerapan mode pembelajaran secara variasi, baik PBL ataupun PJBL, merupakan salah satu solusi terbaik untuk membangkitkan kembali minat dan motivasi siswa. Karena dalam kegiatan pembelajaran ini, guru tidak lagi mendominasi. Adapun tantangan, apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, teman sejawat, kepala sekolah, pakar, serta kunjungan orang tua siswa, maka muncullah beberapa tantangan yang terjadi, yaitu orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada upaya untuk memberikan motivasi kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan siswa dalam proses pembelajaran itu belum begitu terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri ya pada diri siswa itu sendiri. Nah, karena di sini kurangnya interaksi ya, baik secara hubungan sama teman ataupun interaksi secara pembelajaran antara guru dan siswa. Nah, dari tantangan ini, dari siswa tersebut sangat berdampak sekali dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah. Nah, selain itu, ada juga tantangan yang ada di dalam sekolah, seperti halnya misalnya faktor guru dalam pemilihan media ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan TV ACK ya di kelas. Yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa pada saat sekarang. Yang keempat, ruang kelas yang tidak begitu kondusif dan tidak nyaman digunakan. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus berusaha dengan berbagai cara, seperti halnya penerapan media sesuai dengan gaya belajar siswa, serta model pembelajaran lainnya yang mendukung. Orang tua perlu juga di sini dilibatkan untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya pengawasan serta motivasi kepada siswa untuk belajar lebih baik, itu di rumah maupun di sekolah. Sekarang adalah kita lanjutkan aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Dari aksi, tantangan yang ada itu harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru yang profesional. Di antaranya, yang pertama adalah berkaitan dengan pemilihan media ajar. Guru bisa menggunakan media yang menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Media yang berbasis TPACK itu membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan media pembelajaran berbasis
ACK seperti LCD, PVT, audio podcast, video serta dikombinasikan dengan bentuk gambar. Aksi yang kedua berkaitan dengan model pembelajaran. Guru juga diyakini sudah hafal dengan sintak atau langkah-langkah dalam memilih atau menggunakan model pembelajaran yang dipilihnya, mulai dari tahap 1 sampai akhir pembelajaran yang di dalamnya dituangkan pembelajaran seperti pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Aksi yang ketiga berkaitan dengan penilaian. Seorang guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari penyusunan kisi-kisi, indikator, ketercapaian setiap ranah, rubrik penilaian untuk kelengkapan penilaian akhir kegiatan pembelajaran. Aksi yang keempat yaitu berkaitan dengan kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan dengan sebaik mungkin, tentunya kerjasama dengan sekolah atau siswa yang berada di kelas tersebut, dari menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan, sehingga siswa merasa nyaman, termotivasi untuk secara baik mengikuti pembelajaran karena lingkungan yang kondusif dan nyaman. Yang kelima, berkaitan dengan pihak yang terlibat. Itu perlunya dukungan semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa dalam pengelolaan lingkungan dan pembudayaan siswa untuk belajar dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Baiklah, dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning dan project based learning dengan media berbasis TPACK yang telah diimplementasikan, yaitu seperti PPT, audio podcast, video, dan gambar adalah: yang pertama, membuat siswa lebih bersemangat dan tidak merasa cepat bosan mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa juga dapat bekerja sama dalam memecahkan permasalahan dan mereka mampu bersosialisasi dengan baik antar teman. Yang kedua, siswa lebih termotivasi pada model pembelajaran yang dilaksanakan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Itu terlihat dari indikator keaktifan siswa itu menaik daripada sebelumnya, sebelum menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL. Refleksi hasil yang dampak selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan ini terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, karena siswa terlihat sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari awal pembelajaran hingga proses pembelajaran itu berakhir. Penerapan model pembelajaran perlu secara terus-menerus dan bervariasi. Selain itu juga guru perlu untuk memberikan motivasi agar siswa terus meningkatkan budaya literasi serta memotivasi kembali keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat. Dari pembelajaran keseluruhan proses yang telah dilakukan, yang pertama,
suasana pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, pembelajaran itu lebih tertib, sistematis, terstruktur. Yang ketiga, media pembelajaran itu lebih bervariasi dan inovatif. Yang keempat, terjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah dan orang tua siswa. Nah, sehingga dari hasil praktik baik ini menunjukkan bahwa kurangnya minat motivasi siswa, rendahnya motivasi belajar itu bisa terantisipasi atau terjadi perubahan yang baik setelah menggunakan model pembelajaran baik itu PBL maupun project based learning dengan menggunakan media yang bervariasi. Semoga ini menjadi suatu membuka wawasan kita semua sebagai pendidik bahwa dalam kaitan pembelajaran perlu sekali untuk mengetahui situasi dan kondisi berkaitan juga karakter anak sehingga pembelajaran yang kita inginkan bisa tersampaikan dengan peserta didik dengan baik sesuai dengan kompetensi dasar, sesuai harapan kurikulum tentunya. Referensi dalam kesempatan ini mengambil dari beberapa tokoh, ya, beberapa pakar, serta literaturnya yang mendukung. Nah, dari sinilah sehingga terjadilah pengalaman yang mungkin bisa dijadikan berbagi sebagai guru untuk mencari alternatif solusi terbaik yang berkaitan kurangnya motivasi belajar siswa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia, tentunya siswanya juga luar biasa. Salam PPG Indonesia, sukses selalu, merdeka.